saya Putri Dilawati, NPM 1804040080 dari kelas B, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai fungsinya. Fokus manajemen strategi yaitu manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi. Tujuan manajemen strategi. Manajemen strategi bertujuan untuk menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru serta yang berbeda pada masa depan atau perencanaan jangka panjang, mencoba mengoptimalisasi tren ke depan berdasarkan tren saat ini. Tahap-tahap manajemen strategi yaitu formulasi strategi, yang kedua implementasi strategi, yang ketiga yaitu evaluasi strategi. Formulasi strategi yang pertama yaitu mengembangkan visi dan misi, kedua mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal, yang ketiga menentukan kekuatan dan kelemahan internal, yang keempat yaitu menciptakan tujuan jangka panjang, yang kelima memulai strategi alternatif, dan yang terakhir yaitu memilih strategi khusus untuk yang dicapai selanjutnya. Keuntungan memiliki visi dan misi yang jelas. Yang pertama, menyediakan arahan. Yang kedua, mendapatkan tujuan yang jelas di antara semua manajer dan karyawan. Yang ketiga, memperoleh kinerja organisasi yang lebih tinggi. Yang keempat, memperkuat niat dan juga nilai bagi semua pemegang saham. Yang kelima, mencapai sinergi antara manajer dan karyawan. Yang terakhir, memberikan dasar untuk semua aktivitas perencanaan strategi lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik pernyataan misi. Yang pertama yaitu lingkungannya luas, tidak termasuk jumlah angka, presentasi, rasio, dan tujuan moneter. Yang kedua, panjangnya kurang dari 250 kata. Yang ketiga, menginspirasi. Yang keempat, mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan. Yang kelima, mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab pada masyarakat. Yang keenam, mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab pada lingkungan. Yang ketujuh, rekonsiliator. Yang kedelapan, mencakup 9 komponen pelanggan. Yang terakhir yaitu terus-menerus. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang diformulasikan ke dalam tindakan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi strategi. Evaluasi strategi dibagi menjadi 3. Yang pertama, meninjau faktor eksternal dan internal. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, mengambil tindakan kolektif. Keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah segala sesuatu yang secara khusus dilakukan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Contohnya yaitu Gojek dan Grab tidak memiliki kendaraan milik sendiri, sedangkan Bluebird memiliki kendaraan milik sendiri sehingga mereka harus menanggung biaya perawatan kendaraan, area parkir, dan juga nilai kendaraan yang menurun setiap tahunnya. Yang selanjutnya yaitu cara firma memperoleh keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu secara berkelanjutan beradaptasi terhadap perubahan dalam tren eksternal dan kejadian, kapabilitas, kompetensi internal, serta sumber daya. Yang kedua yaitu secara efektif memformulasi, mengimplementasi, dan juga mengevaluasi strategi utama faktor-faktor tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi ada 2. Yang pertama manfaat keuangan dan yang kedua manfaat non-keuangan. Manfaat keuangan. Manfaat keuangan yang pertama yaitu peningkatan yang signifikan dalam penjualan, tingkat keuntungan, dan juga produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan sistematis. Yang kedua, kinerja keuangan jangka panjang superior dibanding dengan industrinya. Yang ketiga, lebih baik dalam membuat keputusan dengan antisipasi yang baik terhadap konsekuensi jangka pendek dan jangka yang panjang. Selanjutnya yaitu manfaat non-keuangan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal. Yang kedua, pemahaman yang meningkat atas strategi pesaing. Yang ketiga, produktivitas karyawan meningkat. Yang terakhir yaitu berkurangnya resistensi terhadap perubahan. Keuntungan bagi perusahaan yang melakukan rencana strategik antara lain, yang pertama meningkatkan daya komunikasi seperti dialog dan juga partisipasi. Yang kedua memperdalam atau meningkatkan pemahaman.
yang berdasarkan tinjauan orang lain dan juga perencanaan apa yang dilakukan perusahaan dan mengapa. Yang ketiga, komitmen yang besar. Komitmen itu untuk mencapai tujuan, mengimplementasi strategi, dan juga untuk bekerja keras. Yang terakhir yaitu hasil. Semua manajer dan karyawan dalam misi untuk mensukseskan perusahaan tersebut, yaitu untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Itulah penjelasan saya mengenai manajemen strategi. Selanjutnya saya akan menganalisis formulasi strategi bisnis perusahaan ASUS. ASUS merupakan sebuah perusahaan berbasis di Taiwan yang memproduksi komponen komputer seperti papan induk, kartu grafis, dan notebook. Namun belakangan ini ASUS memproduksi PDA, telepon genggam, monitor LCD, tablet, dan juga berbagai komputer lainnya. Adapun visi dan misi perusahaan ASUS. Yang pertama yaitu visi perusahaan. ASUS secara konstan berupaya untuk menyediakan solusi 3K yang terintegrasi atau komputer, komunikasi, dan juga produk elektronik konsumen yang memberikan inovasi-inovasi yang menyederhanakan kehidupan konsumen ASUS dan memungkinkan mereka untuk menyadari potensi mereka yang sesungguhnya. Produk ASUS menggambarkan yang terbaik yang dapat diberikan oleh teknologi, memberikan performa dan estetika menawan yang mengakomodasi dengan sempurna dengan seluruh gaya hidup kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya yaitu misi perusahaan ASUS. Nah, sebagai pemain utama dalam industri IT, misi perusahaan ASUS ialah untuk memberikan solusi IT inovatif yang memberdayakan orang dan bisnis untuk mencapai potensi penuh mereka. Filosofi ASUS dibalik pengembangan produk yakni untuk mencapai yang terbaik dalam hal mendasar sebelum berpacu ke depan, telah menghasilkan kekuatan yang kokoh pada komponen-komponen komputer seperti motherboard, kartu grafis, dan perangkat desain optik. Nah, untuk mencapai visi dan misi tersebut yang dilakukan oleh perusahaan ASUS yaitu yang pertama, semangat untuk teknologi. Teknologi adalah jantung dari ASUS sendiri. Nah, ASUS terus berinvestasi dalam kelas dunia, penelitian, dan pengembangan sehingga ASUS selalu mampu memberikan inovasi terdepan untuk orang dan bisnis. Yang kedua yaitu kualitas. Kualitas adalah hal yang sangat penting bagi ASUS. ASUS terus menyempurnakan proses manajemen mutu untuk memastikan pelanggan menerima kualitas biaya solusi secara efektif. Dan selanjutnya yaitu hubungan jangka panjang. Hubungan antara konsumen, produsen, dan juga antara investor itu adalah salah satu faktor penting dari kesuksesan ASUS sendiri. Dan untuk hal berkelanjutan, ketekunan. Semua karyawan ASUS berbagi tujuan yang sama. ASUS berkembang di bawah tekanan dan ASUS berharap untuk tantangan. Dan semua dari ASUS untuk mencapai misi yang sama untuk memberdayakan masyarakat dengan solusi IT yang inovatif. Kesempatan dan ancaman eksternal perusahaan ASUS. Kesempatan perusahaan ASUS yang pertama yaitu citra merek dan pengakuan ASUS telah diakui sebagai salah satu produk merek internasional yang berkinerja terbaik di Taiwan. ASUS menerima rekor tinggi yaitu 4.326 penghargaan lokal dan juga global pada tahun 2014. Ini juga ditampilkan di perusahaan paling dikagumi di dunia pada tahun 2014 oleh majalah Keberuntungan. Citra merek yang kuat memberikan kredibilitas kepada perusahaan untuk membantu perusahaan untuk memberikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, pangsa pasar yang kuat. ASUS adalah salah satu dari 5 pemain teratas di pasar PC dengan pangsa pasar sekitar 7,6%. Selain itu, ia memiliki pangsa pasar yang signifikan di segmen motherboard. Yang ketiga, manufaktur yang kuat. ASUS memiliki operasi yang terintegrasi secara vertikal di berbagai anak perusahaan untuk memproduksi komponen. Ini juga memiliki operasi rantai supply yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan ASUS untuk menjangkau pasar yang lebih cepat dan juga kemampuan pengembangan yang unggul. Selain itu, adapun ancaman dari eksternal dari perusahaan ASUS, yaitu sebuah ekonomi yang buruk dapat merugikan bisnis ASUS dengan mengurangi jumlah pelanggan
potensial. Contohnya pada penjualan Asus Zenfone di Indonesia, pada peluncuran perdana produk Zenfone, ternyata jumlah permintaan dan jumlah produksi Asus pada kuota pertengahan menyebabkan harga menjadi tidak stabil. Kasus ini menyebabkan banyak konsumen kecewa atas pelayanan Asus. Selain itu, ancaman dari luar yaitu banyaknya kompetitor dan juga pesaing yang selalu ingin berinovasi terhadap segala produk-produknya. Kekuatan dan kelemahan internal perusahaan Asus. Kekuatan perusahaan Asus yaitu yang pertama, portofolio dalam Asus memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan para pesaingnya. Ini memiliki rangkaian yang lengkap yang dikenal untuk lini produk mendalam dan kedalaman produk itu juga. Misalnya kombinasi produk di Asus dalam desktop, laptop, 2-in-1, all-in-one, PC, monitor portable, dan juga masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu sebagian besar laptop Asus menggunakan teknologi VGA seperti ITI Radeon dan Nvidia GeForce yang cocok untuk bermain game, sehingga Asus dikatakan sebagai merek yang paling mumpuni digunakan untuk bermain game. Harganya yang terjangkau dengan berbagai fitur yang mumpuni dan sejajar dengan merek lainnya. Yang selanjutnya yaitu Asus populer dengan ketahanan motherboard pada setiap produksi yang dikeluarkan. Yang terakhir yaitu garansinya lumayan lama dibandingkan dengan vendor lainnya. Yang paling lama yaitu sekitar 2-3 tahun. Selanjutnya yaitu kelemahan dari produk Asus ini. Yaitu yang pertama, untuk produk notebook Asus biasanya tidak dilengkapi dengan softcase. Yang kedua, terjadi kesalahan pada beberapa seri. Untuk Asus seri 12 inci sering terjadi error touchpad, sedangkan untuk Asus seri K43U AMD E350 sering mengalami error harddisk. Biasanya yang banyak terjadi pengguna tidak mengetahui hal ini, hanya penjual yang mengetahui spesifikasi produk ini, sehingga pengguna harus menanyakan rincian spesifikasi produk lebih detail kepada penjual. Jika dilihat dari visi dan misi perusahaan Asus, maka tujuan jangka panjang perusahaan Asus yaitu menekankan pada inovasi dan estetika. Asus menempatkan penekanan yang amat sangat dalam pada inovasi dan estetika di setiap produknya melalui pemikiran dan pengalaman inovatif seperti sedemikian rupa, sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan dan melampaui keinginan serta ekspektasi pengguna. Selain itu, mencari akar permasalahan yang dibutuhkan konsumen dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Untuk mencapai tujuannya tersebut, pada tahun 2019 perusahaan Asus mengubah strategi perusahaannya. Asus mengubah strategi untuk smartphone dan akan fokus pada segmen premium dan gaming. Menurut Chairman Asus yaitu John Shi menjelaskan ada beberapa fokus utama dalam Asus mengembangkan produknya, baik laptop maupun smartphone. Salah satu yang utama ialah tetap akan mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan gaming dan juga produksi premium. Akan tetap berinovasi, Asus terus memperbaiki strategi bisnis selulernya ke depan, sehingga Asus akan terus bergerak maju dan membawa inovasi-inovasi baru. Terlebih Asus juga tetap mengembangkan smartphone gaming yang akan meluncurkan beberapa produk pada tahun 2020. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada kekurangan apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.